dari sebuah pendapat tentang sekolah yang mendisiplinkan siswa. Dianggap sekolah itu terlalu keras terhadap siswanya. Namun, jika tidak diajarkan tentang disiplin, siswa menjadi terlalu bebas dan tidak taat oleh aturan. Sebuah dilema yang dirasakan oleh guru. Bertindak salah, tidak bertindak pun akan makin salah. Juga sebuah fenomena tentang istilah guru galak. Mengapa guru itu disebut sebagai guru killer? Iya, karena sesungguhnya siswa menjadi sangat tidak nyaman ketika dia belajar di kelas. Ketika guru itu sering marah, maka siswa akan cenderung memiliki rasa takut terhadap gurunya. Siswa tidak merasa nyaman dengan gurunya dan akan berimplikasi pada prestasi akademik yang tidak akan bagus juga. Kalau hal ini berlangsung terus-menerus, maka kemampuan mereka yang sesungguhnya, potensi mereka yang sesungguhnya tidak akan berkembang. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini? Iya, Bapak Ibu guru. Para guru seharusnya membuat proses belajar mengajar seefektif mungkin, sehingga kemampuan murid bisa berkembang secara maksimal dan berguna bagi nusa dan bangsa. Melalui perumpamaan, bertanam jagung akan tumbuh jagung, tidak akan pernah berbuah padi. Kita belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara telah berpuluh-puluh tahun yang lalu mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kodrat yang unik yang dimilikinya. Kodrat anak sebagai biji jagung yang ditanam dengan cinta kasih, dipupuk dan dirawat dengan baik, akan tumbuh subur dan menghasilkan jagung yang berkualitas serta melimpah. Pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam tumbuh kembang anak-anak. Anak-anak sebagai manusia hidup dan tumbuh menurut kodratnya tersendiri. Kaum pendidik berfungsi sebagai penuntun atas tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu. Demikianlah, pendidikan itu walaupun hanya menuntun, akan tapi faedahnya bagi hidup tumbuh anak-anak sangatlah besar. Pendidikan tidak berfokus menumbuhkan motivasi ekstrinsik seperti dengan ancaman ujian, namun justru berusaha membangkitkan motivasi intrinsik atau hasrat siswa itu sendiri untuk belajar. Kodrat anak yang suka bermain adalah cara belajar terbaik bagi anak, serta membiasakan anak berkolaborasi itu lebih penting daripada mengajari mereka untuk berkompetisi. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam kehidupan anak-anak, permainan mempunyai arti yang sangat penting. Permainan mengisi kehidupan anak, mulai ia bangun sampai tidur kembali. Permainan anak-anak dapat dipandang sebagai tuntutan jiwa mereka untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Di sini peran guru dalam menghantarkan generasi yang kuat dan berkarakter itu tidak tergantikan oleh apapun yang sifatnya material. Sebuah metode yang tetap berlaku dan tak akan tergerus oleh zaman adalah metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswa yang disebut sebagai sistem Among. Sistem Among isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Untuk mengimplementasikan hal ini, maka pendekatan terbaik yang dilakukan oleh seorang guru adalah pendekatan hati. Pendekatan hati tidak akan terhalang oleh waktu, ruang, dan materi. Sentuhan hati akan mampu mengendap di dalam jiwa manusia dan tidak akan bisa tergantikan. Hal ini sesuai dengan persepsi filsafat bagaimana seorang manusia akan memanusiakan manusia. Guru tidak sebatas
membuat peserta didik menjadi pintar. Namun, guru juga memberi motivasi, membangun karakter, sehingga menjadi insan atau pribadi yang berintegritas. Peran pendidik sangat penting, meskipun pengetahuan saat ini bisa diakses dari banyak sumber, terutama dari sumber-sumber digital. Namun, pendidik harus mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, mampu menjawab tantangan dengan sumber-sumber yang berkredibel, sesuai aturan ilmiah, dan juga menjunjung etika. Dari sini diharapkan akan bermunculan generasi kekinian yang mampu menjawab setiap tantangan, yang muncul di eranya dengan karakter dan integritas, unggul dalam akademik maupun afektif, sehingga tercipta perkembangan yang seimbang. Kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dijadikan media untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan di sini adalah sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota yang merdeka akan menjadi baik secara fisik, baik secara mental dan rohani. Kepribadian mereka, kemerdekaan mereka dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Manusia yang merdeka adalah seorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman yang menciptakan kultur positif seorang pendidik, yang diungkapkan Tutwuri Handayani. Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Mangun Karso, pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ing Ngarsa Sung Tulodo berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan Tutwuri Handayani yang berarti mengikut dari belakang dan memberikan pengaruh. Mengikut dari belakang berarti memberikan kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan, sehingga anak didik tidak bebas lepas tanpa pengawasan. Tetapi dia juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka. Dengan sistem angmong yang berarti asuhan atau pemeliharaan, dengan suka duka, dengan memberi kebebasan anak asuhan bergerak menurut kemampuannya, maka peserta didik akan mampu membangun skill agar berdaya guna. Hal ini pula yang akan menyebabkan peserta didik mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Manusia akan memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya akan menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Sehingga pendidikan sampai sekarang ini yang hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Saatnya kita berubah, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang nyaman untuk anak didik bermain, belajar, dan berkembang. Mengembangkan bakat dan potensinya secara merdeka.
tidak terkekang pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka, dengan tetap mengedepankan budi pekerti dan karakter bangsa Indonesia. Mari kita berubah dan anak didik kita menjadi generasi yang berkualitas. Salam pendidikan, salam bahagia.